Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dari matkul manajemen proyek. Proyek kami bernama pembuatan aplikasi bookstore di Intermedia. Nama kelompok kami terdiri dari Ahmad Ginanjar, Muhammad Faris, Ridwan Komarudin Maharud, dan Tajfari Gibraltar Rizal. Bisnis Need. Proyek ini membuat aplikasi penjualan toko buku agar memudahkan pelayan atau penjaga toko buku untuk menginput data ke dalam komputer dan memudahkan saat membuat laporan keuangan stok buku serta memudahkan pelayanan toko buku agar lebih cepat dan efisien. Project Scope. 1. Membuat website dengan tampilan responsif yang diakses melalui desktop dan mobile device. 2. Menyediakan database buku yang lengkap dengan deskripsi dan kategori. 3. Mengintegrasikan payment gateway yang aman dan mudah digunakan. Deliverables. 1. Fitur pencarian dan filter buku. 2. Fitur ulasan bagi pembeli sebelumnya. 3. Layanan pelanggan melalui email atau chat. Risks and issues. 1. Persaingan yang ketat penjualan buku pada aplikasi atau website. 2. Pengiriman dan pengelolaan ketersediaan. 3. Masalah teknis. 4. Keamanan data pelanggan. 5. Penipuan. Assumptions atau dependence. 1. Pembeli dapat menggunakan sebagai media pembelian buku secara online. 2. Menjadikan sarana dalam mempermudah pembelian buku lewat online store. Milestone. 1. Analisis dan perencanaannya. Target completion datanya 9 Maret 2023, aktual date-nya 25 Maret 2023. 2. Pengujian dan penyelesaian. Targetnya 11 Mei 2023, aktual date-nya 20 Mei 2023. 3. Peluncuran aplikasi. Targetnya 8 September 2023, aktual date-nya 10 September 2023. 4. Evaluasi pasca peluncuran. Targetnya 9 September 2023, aktualnya 10 September 2023. 5. Penyelesaian proyek. Targetnya 10 September 2023, aktualnya 10 September 2023. Stakeholder Register. Project manajernya Ahmad Ginanjar, project fasenya skenario. Role yang pertama itu sponsor. Fontnya 0859 12 15322. Emailnya bermain bersama. Kategorinya internal, interestnya medium, influence-nya high, expectations-nya memiliki tampilan web yang responsif dan mudah diakses pada skala perangkat. Kalau requirements-nya online meeting dan email. Role yang kedua, project load. Fontnya 0838 7976 7684. Emailnya dandi 666. Kategorinya internal, interestnya low, influence-nya high, expectations-nya peluncuran website dan buku dapat diselesaikan dengan anggaran yang lebih disiapkan. Fungsinya requirement, fungsi requirement, email dan telepon. Role yang ketiga, product manager. Fontnya 0813 1680 dan 359. Emailnya as999. Kategorinya internal, interestnya medium, influence-nya high, ekspektasinya website telah selesai dengan waktu yang sudah disepakati. Konsep regulernya meeting secara langsung dan email. Project role yang keempat PMO. Banknya 0812, emailnya Budi sudah. Kategorinya internal, internet allow, invest medium, ekspektasi dalam minggu pertama. Konsepnya email dan telepon. Role yang kelima, dev manager. Fontnya 0859 639 0424. Emailnya reven 09. Kategori internalnya, kategorinya internal, interestnya high, influence-nya high, ekspektasinya developer membuat website secara responsif pada UI. Konsep nya online meeting dan email. Role yang keenam, KI manager. Fontnya 0896 0990 4721. Emailnya Asuka Isa.
Kategorinya terkenal, interest high, influence high, expansion website bekerja dengan baik dan responsif dan tidak ada masalah dari kualitas branding yang bisa dipertahankan. Kalau misalnya buat online meeting dan email, infrastruktur template, fontnya 0812, 8123, 8348, emailnya siujar7, kategori internal, interest high, influence medium, expectation, perubahan harus lebih mempengaruhi kepada sistem situs website agar penjualan buku lebih stabil dan tidak ada kerugian secara signifikan. Khususnya online atau offline meeting dan email. Proposed business step 1. Kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis utama dalam pembuatan aplikasi toko buku adalah memberikan solusi untuk memudahkan pelanggan dalam mencari, memilih, dan membeli secara online. Masalah yang diatasi adalah keterbatasan waktu dan jarak yang menjadi hambatan dalam pembelian buku di toko buku konvensional. Selain itu, dengan aplikasi toko buku yang efisien, manajemen stok dan penjualan dapat lebih terorganisir, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas toko buku. 2. Organisasi yang akan menggunakan aplikasi toko buku adalah toko buku atau perusahaan penerbit yang ingin meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar dengan menawarkan pilihan belanja buku secara online. Aplikasi ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan stok buku secara lebih terorganisir. 3. Business value. Business value yang dapat diberikan dari hasil pembuatan aplikasi toko buku adalah meningkatkan penjualan dan mendapatkan bisnis dengan adanya akses penjualan buku secara online. Meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan stok buku dengan fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi, seperti manajemen stok, pemrosesan pesanan, dan pembayaran online. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman belanja buku yang lebih mudah, cepat, dan nyaman melalui aplikasi toko buku. Oke, di sini saya akan memberikan presentasi dari Faris. Di sini ada business requirement, ada 5 bagian. Yang pertama ada sistem manajemen stok aplikasi. Toko buku harus memiliki fitur untuk mengelola stok buku yang tersedia di toko. Sistem manajemen stok ini harus memungkinkan toko untuk mengolah informasi tentang buku yang tersedia, seperti kategori, harga, jumlah stok, dan detail buku. Yang kedua ada pemrosesan pesanan aplikasi. Toko buku harus memiliki sistem pesanan yang memungkinkan pelanggan untuk memesan buku dan membayar secara online. Sistem ini harus mengolah informasi pesanan, pengiriman, pembayaran, dan status pesanan. Ketiga, integrasi dengan metode pembayaran. Aplikasi toko buku harus memiliki terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital untuk memudahkan pembayaran pelanggan. Yang keempat, ada manajemen pelanggan aplikasi toko buku. Harus memiliki fitur untuk mengelola pelanggan seperti informasi pribadi, riwayat pembelian, dan preferensi pelanggan. Yang kelima, ada analisis data aplikasi toko buku. Harus memiliki sistem analisis yang memungkinkan toko untuk mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan data penjualan, keuntungan, dan preferensi pelanggan. Oke, selanjutnya ada functional requirements dan non-functional requirements. Di sini saya akan bahas yang fungsional dulu. Di sini daftar persyaratan fungsional dari aplikasi toko buku termasuk fungsi yang diharapkan dari sistem tersebut. Di sini ada beberapa contoh persyaratannya. Yang pertama, sistem harus dapat menampilkan daftar buku yang tersedia di toko secara online. Kedua, fitur pencarian buku berdasarkan judul, penulis, dan kategori. Tiga, fitur pembayaran online yang aman dan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang terpercaya. Yang keempat, harus dapat mengirim notifikasi kepada pelanggan tentang status pesanan mereka. Yang kelima, harus memiliki fitur penilaian dan ulasan dari pelanggan terhadap buku yang mereka beli. Dan terakhir ada sistem harus dapat mengatur dan memproses stok buku dengan efektif. Oke, dan selanjutnya ada non-fungsionalnya. Di sini daftar persyaratan non-fungsional harus dipenuhi oleh sistem seperti performa, keamanan, dan ketersediaan. Di sini ada beberapa contoh persyaratannya. Yang pertama,
Sistem harus memiliki kecepatan akses yang cepat dan responsif dengan waktu loading yang minim dan performa yang stabil. Yang kedua, sistem harus aman dan terlindungi dari serangan hacker atau virus. Yang ketiga, sistem harus tersedia 24 jam sehari dari 7 hari selama seminggu. Intinya 24 jam. Dan mampu menangani traffic yang besar tanpa downtime yang berlebihan. Dan yang terakhir, sistem harus dapat beroperasi di berbagai jenis perangkat dan sistem operasi yang berbeda, termasuk mobile atau desktop yang tersedia saat ini. Oke, selanjutnya di sini ada schedule baseline. Tabelnya bisa dilihat pada gambar. Saya di sini hanya akan menjelaskan deskripsi, owner, dan accepted kriterianya. Untuk planet dan actualnya bisa dilihat pada tabel ya. Di sini deskripsi pertama, tahap inisiasi project yang meliputi project center, PMC, serta stakeholder register. Ownernya Ahmad Ginanjar. Accepted kriterianya berhasil dalam tahap inisiasi pada proses yang meliputi project center, BMC, dan stakeholder register. Deskripsi kedua, analisa dari semua hasil kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi bookstore di intermedia. Ownernya Udin. Berhasil menganalisa kebutuhan proyek yang diperlukan pada tahap pembuatan aplikasi bookstore di intermedia. Deskripsi ketiga, di sini ada tahap perancangan interface serta experience yang diperlukan pada aplikasi bookstore. Ownernya itu Wahyu. Berhasil merancang UI UX pada aplikasi bookstore di intermedia. Deskripsi keempat, melakukan develop program untuk aplikasi. Ownernya Ilham. Berhasil melakukan pemrograman dan menyusun kode untuk dijadikan aplikasi. Deskripsi terakhir, tahap pengetesan dan uji pemeliharaan aplikasi yang akan digunakan user. Ownernya Rahmat. Berhasil melakukan proses uji aplikasi dan pengetesan performa aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Project Quality Management Plan Sample berisi measure, unit, frekuensi, target, how, dan source of data. Pertama yaitu defect rate, untuk unit yaitu persen, frekuensi mingguan, target maksimal 2% defect rate, dan untuk how yaitu pemeriksaan visual dan pengujian produk, source of data yaitu laporan hasil dari pemeriksaan dan pengujian produk. Kemudian yaitu tingkat kepuasan pelanggan dengan konten buku, untuk unit yaitu persen, frekuensi bulanan, target sudah mencapai 95%. Untuk how yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan, memperbarui stok buku secara berkala, dan meningkatkan kualitas konten. Yang terakhir yaitu source of datanya berasal dari hasil survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu jumlah fitur yang bekerja sesuai harapan. Untuk unitnya persen, frekuensinya bulanan, target sudah mencapai 99%. Untuk how yaitu melakukan pengujian fungsional secara berkala, melakukan perbaikan pada fitur yang tidak berjalan dengan benar, dan memperbarui dokumentasi. Source of datanya yaitu berasal dari hasil pengujian fungsional. Selanjutnya tingkat kegagalan pada software tidak boleh melebihi 2%. Untuk unitnya persen, frekuensi pre-project dan post-project, targetnya yaitu 99%. Dan untuk how yaitu pengujian software, dan source of datanya yaitu hasil laporan uji software. Kemudian laporan jumlah bug dalam per minggu tidak boleh lebih dari 6 per minggunya. Untuk unit yaitu persen, frekuensi mingguan, target 90%. Untuk how yaitu pemeriksaan berkala pada software, dan source of datanya berasal dari project software checking. Selanjutnya kompatibilitas pada platform seperti Windows, iOS, dan Android harus terjamin kualitasnya. Untuk unit skala 1 sampai 5, frekuensi post project target 90%, how-nya yaitu uji dan kalibrasi software pada perangkat, dan source of datanya berasal dari pengujian software. Terakhir customer satisfaction score, yaitu unitnya skala 1 sampai 5, frekuensi bulanan, target skor rata-rata kepuasan pelanggan minimal 4,5. Untuk how yaitu survei pelanggan dengan kuesioner. Source of data yaitu hasil dari survei yang dilakukan kepada pelanggan. Produk backlog berisi sebagai saya bisa sehingga prioritas sprint dan status. Pertama yaitu admin bisa mengelola konten, sehingga admin bisa bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbaharui konten di situs web. Prioritasnya harus sprint 1 status down. Kedua yaitu admin bisa mengelola pengunjung web, sehingga admin bisa memberikan dan mengatur data pengunjung dan pengguna web store. Prioritas harus sprint 0 status down.
Ketiga, admin bisa menambahkan produk baru, sehingga admin bisa menambahkan produk buku baru di web store. Prioritas harus, sprint kosong, status down. Selanjutnya, admin bisa menambahkan fitur baru, sehingga admin bisa membuat web store menjadi terupdate. Prioritas harus, sprint kosong, status down. Selanjutnya, admin bisa mengelola akun pengunjung, sehingga admin bisa mengelola data pengunjung web. Prioritas harus, sprint kosong, status down. Kelima, yaitu admin bisa mengatur izin akses, sehingga admin bisa menjaga keamanan web. Prioritas harus, sprint kosong, status down. Keenam, admin bisa mengurus pendaftaran login pengguna, sehingga admin bisa mengelola tahap awal pendaftaran baru pengguna. Prioritas harus, sprint kosong, status in progress. Terakhir, yaitu admin bisa memblokir pengguna khusus, sehingga bisa mengontrol aktivitas yang tidak diizinkan. Prioritas harus, sprint kosong, status in progress. Untuk Communication Management Plan, yaitu berisi Communication Type, Objective of Communication, Medium, Frekuensi, Audience, Owner, dan Deliverable. Pertama yaitu pertemuan awal, memperkenalkan tim project dan project yang akan dibuat, serta menjelaskan project apa yang akan dibangun nantinya. Untuk mediumnya face-to-face, frekuensinya sekali, audiensnya project sponsor, project team, dan stakeholders. Ownernya project manager, deliverable, agenda, dan meeting minutes. Kedua yaitu project team meetings, menjelaskan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan dan membagi tugas tersebut kepada tim project. Mediumnya face-to-face, frekuensi jika dibutuhkan. Audiensnya yaitu project team, ownernya project manager, deliverable, agenda, dan meeting minutes. Selanjutnya monthly project status meeting, melaporkan pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan kepada manajemen project. Mediumnya face-to-face dan conference call. Frekuensinya bulanan. Audience PMO, ownernya project manager, dan deliverable kosong. Terakhir yaitu project status report, melaporkan kegiatan di project, apakah ada masalah, kemajuan apa saja yang sudah dicapai pada project, dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan selama dalam proses pembuatan. Mediumnya face-to-face dan email, frekuensinya mingguan. Audience, project sponsor, project team, dan stakeholders. Ownernya project manager, dan deliverable-nya yaitu project status report. Space diagram. Space diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambar sebuah rekrutmen fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan sebuah representasi siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukan. Terdapat gambar ada 4 aktor dalam sistem ini, yaitu user, register user, authentication, dan signing service. User bersosialisasi dengan register account dan view produk. User adalah pengunjung atau calon customer yang belum memiliki akun. Jadi, user harus mendaftarkan akun tersebut terlebih dahulu dan hanya bisa melihat produk saja. Registered user bersosialisasi dengan login, view produk, add to cart, dan check out. Registered user adalah user yang sudah terdaftar. Registered user bisa melihat produk jika ingin melakukan add to cart atau melakukan check out. Maka registered user harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Karena add to cart dan check out include login, check out juga extend ke add to cart, yang mana untuk melakukan checkout bisa dari chat ataupun langsung setelah view produk dan harus dalam keadaan login. Authentication bersosialisasi dengan register akun, login, dan checkout. Aktor ini melakukan autentikasi atau memvalidasi user baik ketika mendaftarkan akun, melakukan login, ataupun ketika user melakukan checkout. Payment service bersosialisasi dengan checkout. Payment service yang mengatur cara produk ini dan checkout. Next, activity diagram. Diagram activity atau activity diagram menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau
akses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. User story. 1. Sebagai seorang pembeli, saya ingin dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau genre untuk menemukan buku yang saya minati dengan mudah. 2. Sebagai seorang pembeli, saya ingin melihat produk detail tentang buku seperti sinopsis, penulis, harga, dan ulangan pelanggan sehingga saya dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Sebagai seorang pembeli, saya ingin dapat menambahkan buku ke dalam keranjang belanja, mengatur jumlahnya, dan melihat total harga secara real time. Sebagai seorang pembeli, saya ingin memiliki opsi untuk menyimpan buku yang menarik perhatian saya ke dalam daftar keinginan, sehingga saya dapat membelinya di kemudian hari. Sebagai seorang pembeli, saya ingin memiliki pilihan pengiriman yang fleksibel seperti pengiriman reguler atau kilat, dan ingin melacak status pengiriman buku saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.